Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gelas kaca itu pecah berkeping-keping tepat di depan sepatuku yang sudah usang, memercikan air sirup merah yang kini mengotori kemeja putih satu-satunya yang kupunya. Di tengah kerumunan teman-teman lama yang mengenakan pakaian bermerek dan jam tangan mewah, aku berdiri mematung sementara Randy tertawa terpingkal-pingkal sambil menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas. Semua mata tertuju padaku, bukan dengan rasa kasihan, melainkan dengan tatapan merendahkan seolah-olah aku adalah noda kotor di karpet hotel bintang 5 yang mewah ini. Aku hanya diam, menahan sesak di dada dan kepalan tangan yang bergetar, mencoba mengingat alasan mengapa aku memaksakan diri datang ke acara reuni ini hanya untuk dijadikan bahan lelucon. Teriakan Randy yang menyebutku sebagai si miskin yang tidak tahu diri, menggema di seluruh ruangan, membuat suasana yang tadinya hangat menjadi sangat dingin dan menyakitkan bagiku. Namun, di saat semua orang mulai ikut mencemooh dan satpam hotel mulai menyeretku keluar, tiba-tiba pintu aula terbuka lebar dengan suara dentuman yang keras. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, matahari Jakarta seolah sedang menunjukkan taringnya, memancarkan panas yang menyengat hingga ke tulang. Aku mengusap keringat yang membasahi dahi, menatap gedung hotel megah yang berdiri kokoh di hadapanku dengan perasaan ragu yang sangat dalam. Di tanganku, sebuah undangan reuni SMA yang sudah sedikit lecek menjadi saksi bimbang yang melanda hati sejak seminggu yang lalu. Teman-teman lama yang sudah sukses, yang kini menjadi pengusaha, pejabat, atau influencer, berkumpul di sana untuk merayakan 10 tahun kelulusan kami. Sementara aku hanyalah seorang pemuda yang sehari-harinya berkutat dengan oli dan mesin di sebuah bengkel kecil pinggiran kota, melanjutkan hidup setelah cita-citaku menjadi abdi negara kandas karena masalah biaya dan fitnah masa lalu. Namun, keinginan untuk bertemu dengan satu dua teman baik yang dulu pernah berjuang bersama membuatku memberanikan diri melangkah masuk, meski aku tahu penampilanku sangat kontras dengan kemewahan tempat ini. Langkah kakiku terasa berat saat melewati pintu kaca otomatis yang membawa hawa dingin dari AC sentral, menyapu rasa gerah yang tadi menyiksa. Di lobi yang luas ini, lantai marmernya begitu berkilau hingga aku bisa melihat bayangan wajahku sendiri yang tampak kusam dan lelah. Aku merapikan kemeja putihku yang sudah disetrika serapi mungkin, meski warnanya sudah tidak seputih dulu lagi karena terlalu sering dicuci. Beberapa orang yang melintas memberikan tatapan aneh, seolah-olah mereka sedang bertanya dalam hati apa yang dilakukan orang sepertiku di tempat berkelas seperti ini. Aku mencoba mengabaikan itu semua, terus berjalan menuju aula utama di lantai 3, tempat di mana suara tawa dan musik mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Hatiku berdegup kencang, ada firasat yang tidak enak, tapi aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya reuni biasa, sebuah pertemuan untuk menyambung silaturahmi yang sudah lama terputus. Saat aku sampai di depan pintu aula, seorang petugas keamanan berseragam lengkap menahanku dengan wajah yang sangat tidak ramah, menanyakan undangan dengan nada penuh selidik. Aku menunjukkan undangan itu, dan setelah dia memeriksanya berkali-kali seolah-olah itu adalah barang palsu, dia mempersilakanku masuk dengan gumaman yang tidak jelas namun terdengar merendahkan. Begitu aku melangkah masuk, suasana riuh seketika mereda untuk beberapa detik, banyak mata yang menoleh ke arah pintu dan menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku tersenyum canggung, mencoba mencari wajah-wajah yang kukenal, namun yang kutemukan hanyalah tatapan asing dan bisik-bisik yang mulai menjalar di antara mereka. Di sudut ruangan, aku melihat Randy, pria yang dulu selalu merundungku di sekolah, kini duduk dikelilingi oleh banyak orang, tampak seperti raja kecil di tengah pesta ini. Dia menatapku dengan seringai tipis yang sangat kukenali,
Sebuah sinyal bahwa kehadiranku di sini akan menjadi hiburan pribadinya untuk beberapa jam ke depan. Aku mencoba mencari tempat duduk yang agak tersembunyi di bagian belakang, berharap kehadiranku tidak terlalu mencolok dan aku bisa menikmati acara tanpa banyak gangguan. Namun, harapanku pupus ketika Randy berdiri dan dengan suara lantang memanggil namaku, membuat seluruh perhatian tamu undangan kini benar-benar tertuju padaku sepenuhnya. Wah, lihat siapa yang datang. Aris, sang juara kelas kita yang dulu katanya punya masa depan paling cerah. Teriaknya dengan nada sarkasme yang sangat kental. Teman-teman di sekitarnya tertawa, sementara aku hanya bisa berdiri mematung dengan senyum yang dipaksakan, mencoba tetap sopan meski harga diriku mulai diinjak-injaki. Randy berjalan mendekat, setiap langkah sepatunya yang mahal seolah-olah menekan mentalitas yang sudah kubangun sejak dari rumah agar tetap kuat menghadapi situasi ini. Dia berdiri tepat di depanku, aroma parfum mahalnya menusuk hidung, sangat berbeda dengan aroma keringat dan oli yang mungkin masih menempel tipis di tubuhku. Apa kabar, Riz? Aku dengar kamu sekarang jadi bos besar ya? Bos bengkel motor pinggir jalan maksudku. Lanjut Randy yang disambut ledakan tawa dari seisi ruangan. Aku hanya menjawab singkat bahwa kabarku baik, mencoba untuk tidak terpancing emosi karena aku tidak ingin membuat keributan di tempat seperti ini. Tapi Randy tidak berhenti di situ. Dia mulai mengomentari penampilanku, menyentuh kerah kemejaku dengan ekspresi jijik seolah-olah dia sedang menyentuh sampah. Kemeja ini? Apa kamu beli di pasar loak? Dan sepatu ini? Riz, kamu seharusnya tahu diri. Kalau tidak punya uang untuk beli baju bagus, minimal jangan datang ke sini dan memalukan angkatan kita. Katanya dengan volume suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang bisa mendengar setiap kata penghinaannya. Aku merasa wajahku panas, rasa malu yang luar biasa mulai menjalar, tapi aku tetap memilih untuk diam dan tidak membalas sepatah kata pun. Beberapa teman perempuan yang dulu dekat denganku hanya menunduk atau pura-pura sibuk dengan ponsel mereka, tidak ada satupun yang berani membela atau setidaknya menegur Randy. Di tengah kerumunan itu, aku melihat Siska, cinta pertamaku dulu, yang kini duduk di sebelah Randy dengan gaun yang sangat indah dan perhiasan yang berkilau. Dia menatapku sesaat, ada sedikit rasa iba di matanya, namun dia dengan cepat membuang muka saat Randy merangkul pundaknya dengan posesif. Aku menyadari bahwa di mata mereka semua, aku hanyalah sebuah kegagalan hidup, sebuah contoh nyata dari seseorang yang jatuh dari puncak harapan ke dasar realitas yang pahit. Suasana di aula itu terasa semakin menyesakan, cahaya lampu kristal yang mewah seolah-olah menyoroti setiap kekurangan yang ada pada diriku saat ini. Aku ingin segera pergi, namun kakiku seolah terpaku di lantai, terjebak dalam lingkaran penghinaan yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang dulu kusebut sebagai teman. Randy kemudian mengambil segelas minuman berwarna merah dari nampan pelayan yang lewat, menggoyang-goyangkan gelas itu sambil terus menatapku dengan mata yang penuh kebencian yang tidak beralasan. Kamu tahu tidak, Riz? Perusahaan ayahku baru saja memenangkan tender besar di kementerian. Hidupku sekarang sangat jauh di atasmu, jadi jangan pernah bermimpi bisa setara denganku. Bisiknya tepat di telingaku. Aku masih tetap diam, mencoba mengatur napas agar tidak meledak. Karena aku tahu jika aku melawan, mereka hanya akan memiliki alasan lebih besar untuk merendahkanku. Tekanan di ruangan itu semakin menjadi-jadi, beberapa orang mulai mengambil foto dan video dengan ponsel mereka, seolah-olah kejadian ini adalah konten hiburan yang layak untuk dibagikan. Aku merasa seperti binatang di kebun binatang yang sedang dipamerkan kekurangannya untuk memuaskan ego orang-orang yang merasa diri mereka lebih mulia hanya karena harta. Ketidakadilan ini terasa sangat nyata, di mana status sosial menjadi satu-satunya ukuran untuk menghargai sesama manusia di ruangan yang katanya penuh dengan kaum terpelajar ini. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan sama sekali, Randy sengaja menyenggol lenganku dengan keras saat dia hendak berbalik, menyebabkan gelas di tangannya terlepas dan isinya tumpah membasahi dadaku. Suara pecahan gelas yang menghantam lantai marmer terdengar begitu nyaring, memutus segala suara musik latar yang tadinya mengalun lembut di ruangan itu.
Seluruh tamu undangan terdiam sesaat sebelum akhirnya tawa pecah kembali, kali ini lebih keras dan lebih menyakitkan daripada sebelumnya, menyaksikan aku yang basah kuyup oleh minuman manis. Aku menunduk, melihat cairan merah yang meresap ke dalam kain kemejaku, menciptakan noda besar yang tidak mungkin bisa hilang dalam sekejap. UPS, maaf ya Riz, habisnya kamu berdiri di jalan seperti patung, lagi pula kemeja murahan ini memang sudah pantas diganti, anggap saja ini bantuan dariku untuk membuatnya lebih berwarna, ucap Randy tanpa rasa bersalah sedikit pun. Air mataku hampir jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa marah yang tertahan dan rasa dipermalukan yang sudah sampai ke puncaknya. 2 orang petugas keamanan hotel segera datang menghampiri, tapi bukannya membantu membersihkan atau menegur Randy, mereka malah memegang kedua lenganku dengan kasar. Maaf Mas, Anda membuat keributan dan mengotori lantai hotel kami, silakan ikut kami keluar sekarang juga sebelum kami bertindak lebih tegas, ucap salah satu petugas dengan nada mengancam. Randy dan teman-temannya bersorak, menyemangati para petugas itu untuk segera menendangku keluar dari acara yang menurut mereka hanya untuk orang-orang kelas atas. Aku mencoba melepaskan cengkeraman mereka, menjelaskan bahwa bukan aku yang memulai, tapi tidak ada satupun orang di ruangan itu yang mau mendengarkan suaraku. Aku diseret menuju pintu keluar, diiringi oleh tatapan sinis dan tawa ejekan yang seolah-olah tidak akan pernah berakhir dalam hidupku. Saat itulah, ketika aku sudah berada di ambang pintu dan merasa seluruh dunia benar-benar telah membelakangiku, sebuah keajaiban yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya mulai terjadi di luar sana. Suara sirine yang meraung-raung tiba-tiba terdengar dari arah gerbang hotel, diikuti oleh suara deru mesin mobil-mobil besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi memasuki lobi. Suasana di dalam aula yang tadinya penuh tawa seketika berubah menjadi kebingungan, orang-orang mulai berlarian ke arah jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Para petugas keamanan yang tadinya menyeretku tiba-tiba melepaskan pegangan mereka dan berdiri dengan sikap tegak. Wajah mereka tampak pucat pasi melihat iring-iringan mobil hitam dengan plat nomor dinas khusus. Aku berdiri di sana, di ambang pintu aula dengan baju yang basah dan hati yang hancur, tidak menyadari bahwa hidupku akan berubah total hanya dalam hitungan menit ke depan. Seorang pria dengan seragam militer lengkap, dihiasi bintang-bintang di pundaknya yang berkilauan di bawah sinar matahari, turun dari mobil paling depan dengan langkah yang sangat berwibawa. Dunia seolah berhenti berputar bagiku saat aku mengenali sosok itu, sosok yang selama bertahun-tahun ini kucari dan kuselipkan namanya dalam setiap doa-doa malamku. Semua orang di dalam aula kini terpaku diam, rasa ingin tahu mengalahkan keinginan mereka untuk terus menghinaku yang masih berdiri di depan pintu dengan kondisi mengenaskan. Aku melihat Randy keluar dari kerumunan dengan wajah yang tampak cemas sekaligus penasaran. Dia mencoba merapikan jasnya, mungkin berpikir ada tamu agung yang salah alamat ke pesta reuni ini. Iring-iringan mobil itu bukan sekadar tamu biasa. Mereka adalah pengawal kepresidenan dan personel militer tingkat tinggi yang gerakannya sangat taktis dan disiplin. Area lobi hotel yang tadinya santai kini berubah menjadi zona steril yang dijaga ketat oleh prajurit berseragam loreng dengan senjata laras panjang yang disampirkan di bahu mereka. Aku hanya bisa menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungku yang berdegup tak karuan melihat pemandangan yang sangat kontras dengan perlakuan yang baru saja kuterima di dalam ruangan. Tatapan meremehkan dari teman-teman SMA-ku kini berubah menjadi ekspresi ketakutan dan keheranan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa militer datang ke tempat ini. Pria dengan bintang 4 di pundaknya itu berjalan dengan langkah mantap. Setiap ketukan sepatunya di lantai marmer seolah memberikan vibrasi yang menggetarkan nyali siapapun yang melihatnya. Dia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan, matanya menatap lurus ke arah aula utama seolah-olah dia memiliki misi yang sangat penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Di belakangnya, beberapa perwira menengah mengikuti dengan sikap sigap, membawa map dan beberapa dokumen yang tampak sangat formal. Aku mundur selangkah, mencoba menghindar dari jalur jalannya, merasa bahwa kehadiranku yang kotor ini akan mengganggu pemandangan sosok sesempurna beliau. Namun,
Aku merasa ada sesuatu yang sangat akrab dari cara beliau berjalan dan tatapan matanya yang tajam namun memiliki sisi hangat di baliknya. Beliau adalah Panglima TNI, sosok tertinggi dalam jajaran militer negara ini, seseorang yang fotonya sering kulihat di berita-berita nasional sebagai pahlawan bangsa. Saat beliau sampai di depan pintu aula, langkahnya mendadak terhenti tepat beberapa meter di hadapanku, membuat seluruh pengawalnya juga ikut berhenti dengan gerakan yang sinkron. Beliau menatapku dengan seksama, matanya menyisir seluruh tubuhku, mulai dari rambut yang acak-acakan hingga noda merah besar di kemeja putihku yang masih basah. Kesunyian di lobi itu menjadi sangat mencekam, tidak ada yang berani bersuara bahkan untuk sekadar berbisik. Semua orang menahan napas menyaksikan interaksi diam ini. Randy, yang berada tidak jauh di belakangku, mencoba mencari muka dengan mendekat dan memberi hormat yang tampak sangat kaku dan dipaksakan. "Selamat siang, Bapak Panglima. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, gelandangan ini memang sedang kami amankan karena mengganggu acara kami," ucap Randy dengan nada yang sangat menjilat. Mendengar ucapan itu, rahang sang Panglima tampak mengeras, dan aura di sekitar beliau berubah menjadi sangat dingin dan menekan, membuat Randy langsung menunduk ketakutan. Panglima itu tidak mempedulikan kata-kata Randy sama sekali, beliau justru melangkah satu tindak lebih dekat ke arahku, membuatku bisa mencium aroma khas seragam militer yang sangat bersih. Tangan beliau yang kokoh perlahan terangkat, menyentuh pundakku yang masih bergetar karena rasa malu dan amarah yang tadi terpendam. "Aris, apakah ini benar kamu, Nak?" Tanyanya dengan suara yang berat namun penuh dengan nada emosional yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Aku hanya bisa mengangguk pelan, tenggorokanku terasa sangat tercekat hingga tidak mampu mengeluarkan suara sama sekali, hanya air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Beliau menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar seperti rasa syukur sekaligus kesedihan yang mendalam melihat kondisiku saat ini. Teman-teman di belakangku mulai saling pandang, bisik-bisik kebingungan mulai terdengar kembali, bertanya-tanya dalam hati bagaimana mungkin seorang panglima mengenal pria sepertiku. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya Panglima kembali, kali ini suaranya terdengar lebih tajam dan penuh dengan otoritas yang menuntut jawaban jujur. Matanya melirik ke arah noda merah di kemejaku, lalu ke arah pecahan gelas yang masih berserakan di lantai marmer hotel yang mewah ini. Aku tetap diam, tidak ingin menjadi pengadu meski aku sangat menderita, tapi Randy yang ketakutan justru mulai berbicara gagap mencoba membela diri sebelum dituduh. Itu kecelakaan Bapak. Dia yang tidak hati-hati dan menabrak saya, kami hanya mencoba menertibkan suasana agar tetap kondusif. Dusta Randy dengan suara yang gemetar. Panglima menoleh ke arah Randy dengan tatapan yang seolah-olah bisa menembus jantung pria arogan itu, membuat Randy mundur beberapa langkah hingga menabrak meja saji di belakangnya. Beliau tahu benar mana yang jujur dan mana yang berbohong hanya dari melihat sorot mata. Dan saat itu aku tahu bahwa keadilan mulai berpihak padaku. Panglima kemudian memberi kode kepada salah satu perwiranya, yang dengan sigap segera maju dan menyerahkan sebuah jas hitam militer yang sangat rapi kepada beliau. Dengan tangan sendiri, sang Panglima memakaikan jas itu ke pundakku, menutupi noda merah dan kemiskinan yang tadi dipamerkan Randy di depan semua orang sebagai bahan ejekan. Perlakuan itu membuat semua orang di aula tersebut terperangah. Mereka tidak percaya melihat sosok paling berkuasa di militer memberikan perhatian sebesar itu kepada orang yang baru saja mereka hina. Siska, yang tadi hanya dia menonton, kini tampak sangat terkejut dan mungkin menyesal karena tidak melakukan apa-apa saat aku disudutkan. "Jangan takut, Aris. Ayahmu adalah sahabat terbaikku, pahlawan yang nyawanya diberikan untuk melindungiku di medan perang, dan aku tidak akan membiarkan putranya diperlakukan seperti sampah," ucap beliau dengan tegas. Kata-kata itu meledak seperti bom di tengah ruangan, mengungkap fakta tentang latar belakang keluargaku yang selama ini sengaja kusembunyikan dari siapapun. Ternyata, ayahku bukan sekadar orang biasa yang meninggal karena sakit, beliau adalah seorang prajurit pilihan yang gugur dalam tugas rahasia demi menyelamatkan nyawa atasannya, yang tak lain adalah pria di depanku ini.
Selama bertahun-tahun, Panglima mencari keberadaanku setelah kehilangan kontak dengan ibuku yang memilih untuk hidup mandiri dan tidak ingin membebani negara. Aku sendiri tidak pernah tahu betapa berartinya jasa ayahku bagi beliau, karena ibuku selalu berpesan agar aku tumbuh menjadi pria yang rendah hati dan tidak bergantung pada nama besar orang lain. Kini, di tengah kerumunan orang-orang yang hanya memandang harta, kebenaran itu terungkap dengan cara yang paling dramatis dan tidak terduga sama sekali. Randy tampak sangat pucat, keringat dingin mengucur deras dari dahinya, menyadari bahwa orang yang dia rendahkan ternyata memiliki perlindungan dari orang nomor satu di jajaran militer. Suasana reuni yang tadinya penuh dengan aura pamer kekayaan kini berubah menjadi sebuah pengadilan moral yang sangat berat bagi mereka yang terlibat. Bapak Panglima, saya benar-benar tidak tahu kalau dia adalah anak dari sahabat Bapak. Kami hanya sedang bercanda tadi. Dalih Randy dengan suara yang hampir menghilang. Panglima TNI itu tertawa kecil. Namun tawa itu terdengar sangat mengerikan dan tidak memiliki unsur kegembiraan sedikitpun di dalamnya bagi siapapun yang mendengarnya. Bercanda? Menghina harga diri seseorang dan mempermalukannya di depan publik adalah candaan bagimu? Tanya beliau sambil berjalan mendekati Randy yang kini sudah terpojok di dinding. Setiap langkah Panglima seolah membawa beban ribuan ton yang menekan mental Randy hingga pria itu hampir jatuh berlutut karena ketakutan yang luar biasa. Seluruh pengawal Panglima kini berdiri dalam posisi siaga di sekitar aula, memastikan tidak ada satupun orang yang bisa lolos dari pengawasan mereka saat ini. Aku melihat bagaimana kekuasaan yang sebenarnya, kekuasaan yang didasari pada kehormatan dan pengabdian, bisa dengan mudah meruntuhkan kekuasaan palsu yang dibangun dari tumpukan harta haram. Panglima kemudian berbalik ke arahku, senyumnya kali ini benar-benar tulus, sebuah senyum seorang ayah kepada anaknya yang sudah lama hilang dan akhirnya ditemukan kembali. Beliau memegang tanganku, mengajakku untuk berjalan bersamanya menuju kursi utama di depan aula, kursi yang tadinya dipersiapkan untuk orang yang paling dihormati di acara itu. Mari Aris, kita duduk di depan. Aku ingin mendengar semua ceritamu selama 10 tahun ini, dan jangan khawatir, tidak akan ada satupun orang di sini yang berani mengusikmu lagi, kata beliau. Aku berjalan di sampingnya, mengenakan jas militer yang terasa sangat berat namun memberikan rasa hangat dan aman yang luar biasa bagi jiwaku yang lelah. Saat kami melewati kerumunan teman-teman SMA, mereka semua menunduk hormat, tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi bisik-bisik merendahkan, yang ada hanyalah rasa segan yang mendalam. Keadilan Tuhan memang seringkali datang di saat yang tidak terduga, tepat ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita yang penuh dengan cobaan ini. Namun, drama ini belum berakhir, karena Panglima kemudian meminta salah satu ajudannya untuk memanggil pemilik hotel dan juga ayah dari Randy untuk datang ke tempat itu segera. Beliau tahu bahwa Randy hanyalah seorang pemuda manja yang berani bertindak kejam karena merasa memiliki pelindung di belakangnya, dan beliau ingin memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Randy gemetar hebat, dia tahu bahwa karir ayahnya dan bisnis keluarganya kini berada di ujung tanduk hanya karena satu kesalahan bodoh yang dia lakukan siang ini. Aku duduk di sebelah Panglima, menatap ke arah pintu aula, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya sementara para tamu undangan lainnya hanya bisa diam membeku di tempat masing-masing. Di luar, hujan tiba-tiba turun dengan sangat lebat, suara petir menggelegar seolah-olah ikut menyuarakan kemarahan yang tersimpan di dalam hati kecilku yang selama ini tertindas. Ruangan yang mewah ini sekarang terasa seperti sebuah ruang sidang, di mana kebenaran akan segera diungkapkan dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya yang setimpal. Suasana di aula semakin tegang seiring dengan masuknya beberapa pria berpakaian rapi yang tampak sangat terburu-buru, wajah mereka menunjukkan kecemasan yang luar biasa. Salah satu dari mereka adalah ayah Randy, seorang pengusaha kontraktor yang cukup ternama, yang selama ini dikenal sering menggunakan koneksinya untuk mendapatkan proyek pemerintah. Begitu melihat Panglima TNI duduk di sana dengan wajah yang sangat serius, ayah Randy hampir saja tersandung kakinya sendiri saat mencoba memberikan penghormatan. Di belakangnya, pemilik hotel yang merupakan kerabat dekat Randy juga ikut gemetar,
menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah terjadi di properti miliknya. Mereka berdua berdiri membungkuk di depan Panglima, tidak berani mengangkat wajah sedikitpun sebelum diizinkan untuk berbicara oleh sang jenderal. Sementara itu, Randy hanya bisa berdiri di sudut dengan wajah pucat, berharap bumi bisa menelannya saat itu juga agar dia tidak perlu menghadapi kemarahan yang akan datang. Apakah ini cara kalian mendidik anak? Membiarkannya tumbuh menjadi penindas yang merasa bisa menginjak-injak orang lain hanya karena merasa punya uang? Tanya Panglima dengan suara yang tenang namun sangat menusuk. Ayah Randy mencoba menjawab, tapi suaranya hanya berupa gumaman yang tidak jelas. Keringat dingin membasahi jas mahalnya hingga tampak mengkilat di bawah lampu aula. Beliau kemudian menunjuk ke arahku, yang duduk dengan tenang di sampingnya mengenakan jas militer yang sangat ikonik tersebut. Pria muda di sampingku ini adalah putra dari pahlawan nasional yang gugur saat menyelamatkan nyawaku, dan hari ini, anakmu telah menghinanya seolah-olah dia adalah sampah masyarakat. Lanjut Panglima. Mendengar hal itu, ayah Randy langsung menoleh ke arah anaknya dengan tatapan mata yang penuh kemarahan sekaligus keputusasaan, menyadari betapa fatalnya perbuatan Randy kali ini. Pemilik hotel pun hanya bisa terdiam, dia tahu bahwa reputasi hotelnya bisa hancur dalam sekejap jika kabar ini sampai ke media massa atau telinga para pejabat tinggi lainnya. Panglima kemudian memerintahkan ajudannya untuk memutar rekaman CCTV dari aula tersebut yang sudah berhasil diakses oleh tim intelijen militer dengan sangat cepat. Di layar besar yang biasanya digunakan untuk presentasi reuni, kini terpampang jelas adegan saat Randy menghinaku, menyiramkan minuman, dan saat aku diseret paksa oleh satpam hotel. Seluruh tamu undangan melihat adegan itu dengan perasaan malu yang amat sangat, karena mereka sadar bahwa mereka pun ikut tertawa dan membiarkan ketidakadilan itu terjadi di depan mata mereka. Video itu diputar berulang-ulang, setiap detik penghinaan yang kuterima kini menjadi bukti nyata yang tidak terbantahkan atas kebiadaban Randy dan kroni-kroninya. Aku hanya menunduk, tidak kuat melihat diriku sendiri yang begitu lemah di video itu. Namun tangan Panglima tetap menggenggam bahuku, memberikan kekuatan yang luar biasa. Rekaman itu berakhir dengan gambar Randy yang tertawa puas saat aku diseret keluar, sebuah gambar yang kini menjadi senjata pembalik bagi dirinya sendiri. Saya ingin hotel ini ditutup sementara untuk investigasi terkait prosedur keamanan dan perlakuan diskriminatif terhadap tamu, perintah Panglima kepada ajudannya tanpa menoleh ke arah pemilik hotel. Pemilik hotel itu langsung jatuh berlutut, memohon agar keputusan itu dibatalkan karena penutupan hotel akan menyebabkan kerugian miliaran rupiah dan kehancuran reputasi. Namun, Panglima tetap teguh pada keputusannya. Beliau ingin memberikan sinyal kuat bahwa kemewahan tidak memberikan hak kepada siapapun untuk bertindak semena-mena. Dan untukmu, kata Panglima sambil menatap ayah Randy, semua kerjasama kontrak proyek yang melibatkan instansi militer dengan perusahaanmu akan segera ditinjau ulang dan kemungkinan besar akan diputus. Ayah Randy tampak seolah baru saja terkena serangan jantung, wajahnya yang tadi merah karena malu kini menjadi putih seperti kapas, menyadari kehancuran bisnisnya sudah di depan mata. Randy hanya bisa menangis tanpa suara, menyadari bahwa kesombongannya telah menghancurkan masa depan seluruh keluarganya dalam waktu singkat. Aku merasa ada rasa puas yang muncul di hati, namun di sisi lain, aku juga merasa sedih melihat bagaimana kesombongan satu orang bisa membawa dampak yang begitu besar bagi banyak orang lain. Panglima kemudian berdiri dan meminta seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat mereka, karena beliau ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi mereka semua yang hadir. Beliau berjalan ke tengah panggung, memegang mikrofon dengan gaya seorang pemimpin sejati yang suaranya selalu dipatuhi oleh ribuan prajurit. Suasana menjadi sangat sunyi, bahkan suara hujan di luar pun seolah-olah mereda untuk mendengarkan pidato dari sang jenderal besar ini. Aku tetap duduk di kursi utama, menatap teman-teman SMA-ku yang kini memandangku dengan penuh rasa takut, malu, dan mungkin sedikit rasa iri yang tersisa. Ini bukan lagi sekadar reuni SMA, ini adalah sebuah pelajaran hidup yang sangat keras tentang integritas, kehormatan, dan bagaimana roda kehidupan bisa berputar dengan sangat cepat.
Kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh merek baju yang dia pakai, atau seberapa banyak uang yang ada di rekening banknya, mulai Panglima dengan suara yang berwibawa. Beliau menceritakan kisah perjuangan ayahku di medan tempur, bagaimana ayahku yang hanya seorang sersan rela melompat ke arah granat demi menyelamatkan beliau yang saat itu masih berpangkat mayor. Beliau menjelaskan bahwa tanpa pengorbanan ayahku, beliau tidak akan pernah berdiri di sini sebagai Panglima TNI, dan bangsa ini mungkin akan kehilangan salah satu putra terbaiknya. Para tamu undangan tampak sangat tersentuh, beberapa orang bahkan terlihat mulai mengusap air mata mereka, menyadari betapa dangkalnya cara mereka menilai seseorang selama ini. Aku merasa sangat bangga mendengar cerita tentang ayahku, sebuah sisi pahlawan yang selama ini ibuku ceritakan dengan sangat sederhana namun kini diakui oleh dunia. Panglima ingin agar semua orang tahu bahwa darah yang mengalir di tubuhku adalah darah seorang pejuang, bukan darah seorang pecundang seperti yang dituduhkan Randy. Panglima kemudian menunjuk ke arahku dan meminta aku untuk naik ke atas panggung bersamanya. Sebuah permintaan yang membuatku merasa sangat tidak pantas namun tidak mungkin kutolak. Aku berjalan menuju panggung dengan jas militer yang masih melekat di tubuhku. Langkahku kini jauh lebih mantap daripada saat aku pertama kali masuk ke hotel ini tadi siang. Begitu aku sampai di atas panggung, Panglima merangkul pundakku dan memperkenalkan aku secara resmi sebagai anak asuh kehormatannya di depan semua orang. Mulai hari ini, siapapun yang berani menyakiti atau menghina Aris, berarti dia sedang berurusan langsung denganku dan seluruh jajaran TNI, tegas beliau. Pernyataan itu seperti sebuah perlindungan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun di negeri ini, memberikan aku posisi yang sangat tinggi di mata semua orang. Teman-teman yang tadi menghinaku kini tampak sangat ingin mendekat dan meminta maaf, namun mereka terlalu takut untuk melakukan itu di hadapan sang Panglima. Tiba-tiba, Siska berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menuju ke depan panggung, wajahnya menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam dan tulus. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba mengucapkan sesuatu namun suaranya tertahan oleh rasa malu yang luar biasa atas sikap diamnya tadi. Aris, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf karena tidak punya keberanian untuk membelamu tadi. Ucapnya lirih yang masih bisa terdengar oleh orang-orang di baris depan. Aku hanya menatapnya datar, tidak ada lagi rasa cinta atau benci yang tersisa di hatiku untuknya, hanya ada rasa hampa yang menyadarkanku bahwa dia bukan lagi orang yang kukenal dulu. Panglima menatap Siska sesaat, lalu kembali menatapku, seolah-olah beliau sedang memberiku kesempatan untuk membalas dendam atau memberikan pengampunan. Aku memilih untuk tetap diam, karena bagiku, melihat mereka semua menyadari kesalahan mereka sudah merupakan pembalasan yang lebih dari cukup bagi jiwaku yang lelah. Randy yang sudah tidak tahan dengan tekanan itu akhirnya lari keluar aula sambil menutupi wajahnya dengan tangan, diikuti oleh ayahnya yang terus mengumpat dan memarahi anaknya itu di depan umum. Kekacauan kecil terjadi di depan pintu saat beberapa wartawan yang entah datang dari mana mulai mengambil foto mereka berdua, menambah rasa malu yang harus mereka tanggung. Rupanya, berita tentang kehadiran Panglima di hotel ini sudah tersebar luas di media sosial, dan banyak orang mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dalam aula reuni ini. Pemilik hotel hanya bisa pasrah saat tim provos militer mulai memasang garis kuning di beberapa area hotel untuk keperluan investigasi lebih lanjut sesuai perintah Panglima. Suasana yang tadinya penuh dengan pesta pora kini berubah menjadi sangat serius, sebuah peringatan bagi siapapun yang merasa diri mereka di atas hukum hanya karena memiliki harta yang berlimpah. Keadilan sedang ditegakkan, dan aku berdiri di tengah-tengahnya sebagai saksi hidup bagaimana Tuhan bekerja dengan cara-caranya yang sangat misterius dan tak terduga. Panglima kemudian mengajakku untuk segera meninggalkan tempat itu, karena beliau merasa suasana di sana sudah tidak lagi kondusif untuk melanjutkan pembicaraan yang lebih pribadi. Beliau meminta ajudannya untuk membawakan pakaian ganti yang lebih layak dari mobilnya untukku, sebelum kami menuju ke markas besar untuk pembicaraan lebih lanjut. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah teman-teman SMA-ku yang masih berdiri mematung, menatapku dengan berbagai macam ekspresi yang sulit diartikan.
Aku memberikan senyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kebebasan karena beban rasa malu yang selama ini kupikul akhirnya terangkat sepenuhnya hari ini. Kami berjalan keluar aula dikawal oleh pasukan elit militer, melewati lobi yang kini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang penasaran dan jurnalis yang mencoba mendapatkan pernyataan resmi. Hari ini, di depan semua orang yang menghinaku, aku tidak hanya mendapatkan pembelaan, tapi aku juga mendapatkan kembali identitas dan kehormatanku yang selama ini terkubur di bawah tumpukan oli dan debu bengkel. Kami meluncur membelah jalanan Jakarta yang masih diguyur hujan, di dalam mobil limusin hitam yang sangat nyaman dan aman dari kebisingan dunia luar. Panglima TNI duduk di sebelahku, beliau melepaskan baretnya dan menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk, tampak sedikit lebih santai dibandingkan saat di aula tadi. Beliau menceritakan lebih detail tentang misi terakhir ayahku di perbatasan, sebuah operasi yang sangat berbahaya di mana mereka terjebak dalam kepungan musuh tanpa bantuan yang memadai. Ayahku, dengan keberanian yang melampaui logika, mengalihkan perhatian musuh seorang diri agar tim utama yang dipimpin beliau bisa melarikan diri dan membawa informasi penting bagi negara. Ayahmu adalah alasan mengapa aku masih bernapas hari ini, Aris. Dia tidak pernah mengeluh, bahkan di saat terakhirnya, dia hanya memintaku untuk memastikan kamu dan ibumu hidup dengan layak. Ucap beliau dengan mata yang menerawang jauh ke masa lalu. Aku mendengarkan setiap kata dengan saksama, merasa bangga sekaligus sedih karena baru mengetahui kebenaran yang begitu besar di saat ayahku sudah lama tiada. Mobil kemudian memasuki kawasan pemukiman elit yang dijaga ketat, menuju rumah dinas Panglima yang sangat megah namun terasa hangat karena banyak tanaman hijau di sekitarnya. Di sana, aku disambut oleh istri beliau yang ternyata sudah mengetahui kedatanganku dan langsung memelukku seolah-olah aku adalah putranya sendiri yang baru pulang dari perantauan. Mereka menyediakan kamar yang sangat bagus, pakaian yang berkualitas, dan makanan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidupku yang serba sederhana ini. Namun, yang paling berharga bagiku bukanlah semua kemewahan itu, melainkan rasa dihargai dan diakui sebagai manusia yang memiliki martabat, sesuatu yang hilang dariku siang tadi di hotel. Panglima berjanji akan membantuku untuk kembali ke jalur pendidikan militer atau apapun yang aku inginkan, sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap wasiat ayahku. Beliau tidak ingin aku terus hidup dalam kesulitan, bukan karena kasihan, tapi karena beliau tahu aku memiliki potensi besar yang hanya membutuhkan sedikit dorongan untuk berkembang. Keesokan harinya, berita tentang kejadian di hotel itu menjadi viral di seluruh media sosial dan stasiun televisi nasional, menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Banyak orang yang mengecam tindakan Randy dan memuji ketegasan Panglima TNI dalam membela anak dari seorang pahlawan nasional yang terlupakan. Video saat aku dipermalukan dan kemudian dibela oleh Panglima ditonton jutaan kali, memicu gelombang dukungan yang luar biasa dari seluruh penjuru negeri untukku. Akun media sosial Randy dan perusahaan ayahnya dibanjiri hujatan hingga mereka harus menutup semua akses publik, karena tidak tahan dengan tekanan massa yang begitu besar. Di sisi lain, banyak teman lama yang dulu menjauh tiba-tiba mencoba menghubungiku lewat pesan singkat, memberikan dukungan palsu dan mencoba mencari keuntungan dari kedekatanku dengan Panglima. Aku hanya tersenyum melihat semua kemunafikan itu, menyadari bahwa di saat sulit kita tahu siapa teman sejati, dan di saat sukses kita tahu siapa yang hanya ingin numpang tenar. Beberapa hari kemudian, Panglima mengajakku ke makam pahlawan untuk memberikan penghormatan terakhir secara resmi kepada ayahku dengan upacara militer yang sangat hikmat. Aku berdiri di samping beliau, mengenakan seragam taruna yang sudah lama kuidamkan, menatap nisan ayahku dengan perasaan yang sangat campur aduk antara haru dan bangga. Upacara itu dihadiri oleh beberapa petinggi militer lainnya, memberikan pengakuan yang selama ini tertunda atas jasa-jasa ayahku bagi kedaulatan negara ini. Suara tembakan salvo yang bergema di udara seolah menjadi salam penghormatan terakhir yang layak bagi seorang prajurit sejati yang telah berkorban segalanya. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan lagi, tapi kali ini adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan karena beban sejarah keluargaku akhirnya mendapatkan keadilannya.
Aku berjanji di depan makam ayahku bahwa aku akan meneruskan perjuangannya, menjaga kehormatan nama baik keluarga dengan cara yang paling mulia dan penuh integritas. Panglima kemudian memberikan sebuah kotak kayu kecil yang selama ini beliau simpan dengan sangat rapi, sebuah barang peninggalan terakhir dari ayahku yang ditemukan di medan perang. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan perak yang sudah retak kacanya dan sebuah surat pendek yang ditulis ayahku sesaat sebelum misi terakhirnya dimulai. Surat itu berisi pesan sederhana namun sangat mendalam, memintaku untuk menjadi laki-laki yang kuat, jujur, dan selalu membela mereka yang lemah meski tanpa kekuatan apapun di tangan. Untuk Aris, anakku, jadilah seperti baja yang ditempa api, semakin keras ujian yang kamu hadapi, maka akan semakin kuat jiwamu di masa depan. Tulis ayahku dengan tulisan tangan yang sedikit gemetar. Aku memeluk kotak itu erat-erat di dadaku, merasakan kehadiran ayahku yang seolah-olah sedang berdiri di sampingku dan memberikan dukungan moral yang sangat kuat. Jam tangan itu mungkin sudah tidak berdetak, tapi semangat yang terkandung di dalamnya akan terus hidup dalam setiap langkah hidupku ke depannya. Sementara itu, kondisi Randy dan keluarganya dikabarkan semakin terpuruk setelah beberapa kasus korupsi perusahaan ayahnya mulai terungkap satu persatu oleh pihak berwenang. Ternyata, tindakan Panglima yang meminta peninjauan ulang kontrak proyek menjadi pintu pembuka bagi penyelidikan yang lebih luas terhadap bisnis haram yang selama ini mereka jalankan. Randy yang tadinya begitu sombong dan merasa tak tersentuh kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa harta yang dia banggakan ternyata berasal dari sumber yang tidak benar. Mereka kehilangan hampir segalanya, mulai dari rumah mewah hingga mobil-mobil koleksi yang dulu sering dipamerkan Randy di sekolah dan reuni. Ini adalah sebuah pengingat keras bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai, dan kejahatan sekecil apapun pasti akan menemukan jalannya menuju balasan yang setimpal. Aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka, tapi aku merasa lega karena keadilan sistemik akhirnya bekerja untuk membersihkan masyarakat dari orang-orang seperti mereka. Kehidupanku kini berubah total, dari seorang montir bengkel menjadi seorang pemuda yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan di bawah bimbingan langsung sang Panglima. Aku belajar banyak tentang disiplin, strategi, dan yang paling penting adalah tentang empati terhadap sesama, sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang-orang di posisi tinggi. Panglima sering mengajakku berdiskusi tentang berbagai masalah negara, mendengarkan pendapatku dengan serius seolah-olah aku adalah rekan kerjanya yang setara. Beliau ingin aku memiliki wawasan yang luas, tidak hanya di bidang militer, tapi juga dalam memahami dinamika sosial masyarakat yang sangat kompleks. Aku merasa sangat beruntung bisa belajar langsung dari sosok yang sangat inspiratif seperti beliau. Seseorang yang menunjukkan bahwa kekuasaan sejati adalah tentang pelayanan, bukan tentang penindasan. Masa laluku yang pahit menjadi modal berharga bagiku untuk tetap rendah hati dan tidak pernah lupa dari mana aku berasal. Meski kini aku berada di lingkungan yang serba mewah. Siska sempat menemuiku sekali lagi di sebuah acara santai, mencoba meminta maaf dan berharap bisa memperbaiki hubungan kami seperti dulu saat masih di sekolah. Namun, aku menolaknya dengan cara yang paling sopan namun sangat tegas, menjelaskan bahwa jalanku kini sudah berbeda dan aku tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Aku menyadari bahwa dia hanya tertarik pada posisiku yang sekarang, bukan pada diriku yang sebenarnya yang dulu dia biarkan dihina di depan matanya sendiri. Orang-orang seperti dia adalah racun dalam hidup, mereka yang hanya datang saat kita sedang bersinar dan pergi saat kita sedang redup dalam kegelapan. Aku tidak menyimpan dendam, tapi aku juga tidak memberikan ruang bagi mereka untuk kembali masuk ke dalam lingkaran kehidupanku yang baru. Fokusku sekarang hanyalah pada pengabdian dan belajar sebanyak mungkin agar aku bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, sebagaimana keinginan ayahku dulu. Panglima kemudian mendaftarkanku di sebuah akademi kepemimpinan tingkat internasional, memberiku kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas dan belajar dari berbagai budaya yang berbeda. Beliau ingin aku memiliki standar global dalam berpikir, namun tetap memiliki hati yang lokal dan mencintai tanah air dengan sepenuh jiwa. Selama di akademi,
Aku terus menjaga komunikasi dengan ibuku yang kini juga sudah hidup jauh lebih layak di sebuah rumah yang nyaman yang disediakan oleh negara sebagai bentuk penghargaan bagi janda pahlawan. Ibuku sering berpesan agar aku tidak pernah sombong dengan posisi yang kumiliki sekarang, karena semua ini adalah titipan dan ujian dari Tuhan yang bisa diambil kapan saja. Aku memegang teguh pesan itu, menjadikannya kompas dalam setiap keputusan yang kuambil selama masa studiku di luar negeri. Dunia menungguku, dan aku siap untuk memberikan yang terbaik sebagai balas budi atas semua kebaikan yang telah kuterima dari Panglima dan takdir yang luar biasa ini. Saat aku kembali ke Indonesia setahun kemudian, aku sudah menjadi pribadi yang sangat berbeda, lebih dewasa, lebih bijaksana, dan memiliki visi yang sangat jelas tentang masa depanku. Aku mengunjungi bengkel lamaku, tempat di mana aku dulu menghabiskan hari-hari dengan oli dan keringat, untuk memberikan bantuan modal bagi rekan-rekan kerjaku dulu agar mereka bisa mengembangkan usahanya. Mereka menyambutku dengan haru dan bangga, tidak percaya bahwa pria yang dulu bersama mereka kini telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh dan berpendidikan tinggi. Aku tidak pernah melupakan akar tempatku tumbuh, karena di sanalah aku belajar tentang arti kerja keras dan ketabahan yang sesungguhnya di tengah kerasnya kehidupan. Panglima TNI tersenyum bangga saat menjemputku di bandara. Beliau melihat bahwa investasinya terhadap masa depanku tidak sia-sia sama sekali. Kami berjalan bersama keluar dari bandara, siap menghadapi tantangan baru yang menanti di depan, dengan keyakinan bahwa selama kita berjalan di jalan yang benar, Tuhan akan selalu mengirimkan penolongnya di saat yang paling tepat. Kini, beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian memilukan di hotel itu, sebuah peristiwa yang tadinya dianggap sebagai bencana namun ternyata merupakan titik balik paling krusial dalam sejarah hidupku. Aku kini berdiri di podium sebuah universitas ternama, memberikan pidato motivasi bagi ribuan mahasiswa baru yang datang dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Aku menceritakan kisah hidupku tanpa menutupi satupun bagian yang menyakitkan, karena aku ingin mereka tahu bahwa kegagalan dan penghinaan bukanlah akhir dari segalanya. Di barisan depan, Panglima TNI yang kini sudah purna tugas duduk bersahaja bersama istri dan ibuku. Mereka semua tampak sangat bangga melihat pria yang dulu dipermalukan kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suasana di dalam gedung itu penuh dengan semangat positif, sangat berbeda dengan aura kebencian yang kurasakan di aula reuni SMA beberapa tahun yang lalu. Aku menekankan bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang yang menghina kita, melainkan rasa menyerah yang muncul dari dalam diri kita sendiri saat menghadapi ujian hidup. Dunia memang panggung sandiwara yang sangat besar, di mana peran bisa berubah hanya dalam sekejap mata sesuai dengan kehendak Sang Sutradara Agung, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Randy kini dikabarkan hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa terpencil, mencoba memulai hidup baru setelah melewati masa-masa sulit akibat kehancuran bisnis keluarganya yang sistemik. Aku tidak pernah mencari tahu lebih dalam tentangnya, namun aku berharap dia benar-benar belajar dari kesalahannya dan menjadi manusia yang lebih baik di sana. Siska pun sudah menikah dengan seorang pria biasa dan hidup jauh dari sorotan kamera yang dulu sangat dia dambakan saat masih bersama Randy. Masa lalu adalah sekolah yang sangat mahal harganya, dan aku telah lulus dari sana dengan nilai yang cukup memuaskan meski harus melalui banyak air mata dan keringat. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa kepada orang-orang yang dulu meragukanku, karena prestasiku sekarang sudah berbicara jauh lebih lantang daripada kata-kata manapun. Jas militer yang dulu dipakaikan Panglima TNI kepadaku masih kusimpan dengan sangat rapi di dalam sebuah bingkai kaca di ruang kerjaku, sebagai pengingat akan momen di mana kehormatanku diselamatkan. Jas itu bukan sekadar pakaian, tapi merupakan simbol dari tanggung jawab besar yang harus kupikul untuk selalu membela mereka yang terpinggirkan dan tertindas oleh kekuasaan yang zalim. Setiap kali aku merasa lelah atau kehilangan arah, aku akan menatap jas itu dan teringat akan wajah ayahku serta ketegasan Panglima yang telah mengubah takdir hidupku sepenuhnya. Aku menyadari bahwa tugas hidupku sekarang adalah menjadi Panglima bagi mereka yang tidak memiliki suara, memberikan pembelaan bagi mereka yang dipermalukan di depan umum tanpa alasan yang jelas. Keadilan harus terus diperjuangkan,
Dan itu dimulai dari keberanian kita untuk tetap berdiri tegak di tengah badai fitnah dan tekanan yang mencoba menjatuhkan mental kita. Sore itu, aku berjalan santai di sebuah taman kota, menikmati udara segar dan tawa anak-anak yang berlarian dengan penuh kegembiraan tanpa beban masalah hidup orang dewasa. Aku duduk di sebuah bangku kayu, melihat matahari yang mulai terbenam dengan warna jingga yang sangat indah. Seolah-olah alam sedang memberikan pertunjukan gratis yang luar biasa. Tiba-tiba, seorang pemuda dengan pakaian yang agak kusam mendekatiku, menawarkan jasa semir sepatu dengan suara yang sangat sopan dan tatapan mata yang penuh harap. Aku melihat diriku sendiri di dalam diri pemuda itu, seorang pejuang yang sedang berusaha keras mencari nafkah halal di tengah kerasnya persaingan hidup di kota besar ini. Aku memberikan sepatuku untuk disemir, dan sambil dia bekerja, kami mengobrol tentang banyak hal, tentang impian-impiannya yang besar meski kini dia masih berada di titik terbawah. Aku memberikan tips yang cukup besar dan memberikan kartu namaku, berjanji untuk membantunya mendapatkan pendidikan yang lebih layak jika dia memiliki kemauan yang kuat untuk belajar. Peristiwa ini menyadarkanku bahwa lingkaran kebaikan harus terus berputar, dan apa yang telah kuterima dari Panglima harus kuberikan kembali kepada orang lain yang membutuhkan. Kita tidak pernah tahu kapan doa seseorang akan dikabulkan lewat perantara tangan kita, sebagaimana doaku dulu dikabulkan lewat kedatangan sang jenderal besar itu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap pertemuan, setiap kejadian, bahkan setiap penghinaan memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk membentuk karakter dan masa depan kita. Aku merasa sangat damai sekarang, tidak ada lagi dendam yang tersisa, tidak ada lagi rasa sakit hati yang membara, yang ada hanyalah rasa syukur yang meluap-luap kepada Sang Pencipta. Hidup ini terlalu singkat jika dihabiskan untuk membenci orang-orang yang bahkan tidak peduli dengan perasaan kita, lebih baik kita fokus pada mereka yang mencintai dan mendukung kita tanpa syarat. Saat malam mulai turun, aku pulang ke rumah disambut oleh istri dan anak-anakku yang sangat menyayangiku, sebuah kebahagiaan sederhana yang jauh lebih bernilai dari semua harta di dunia ini. Anak sulungku yang sudah mulai mengerti banyak hal bertanya tentang siapa kakeknya, dan aku dengan bangga menceritakan kisah heroik ayahnya yang gugur sebagai pahlawan bangsa. Aku ingin dia tumbuh dengan memegang teguh nilai-nilai keberanian dan kejujuran, agar dia tidak menjadi manusia yang sombong dan meremehkan orang lain hanya karena status sosial. Keluarga adalah benteng terakhir pertahanan moral kita, tempat di mana kita belajar tentang cinta yang tulus dan pengorbanan yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Aku bersyukur memiliki mereka semua di sampingku, menjadi alasan utama mengapa aku harus terus berjuang dan memberikan manfaat bagi orang banyak setiap harinya. Telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Panglima yang kini sudah menghabiskan masa tuanya dengan berkebun di daerah pegunungan yang sejuk dan tenang. Beliau menanyakan kabarku dan mengajakku untuk berkunjung ke sana akhir pekan ini, sekadar untuk minum teh bersama dan menikmati pemandangan alam yang asri. Beliau selalu memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri, sebuah ikatan emosional yang jauh melampaui hubungan antara atasan dan bawahan atau antara mentor dan murid. Aku membalas pesannya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, berjanji akan datang bersama seluruh keluargaku untuk menyambung tali silaturahmi yang sangat berharga ini. Hubungan yang didasari pada kehormatan dan pengabdian adalah hubungan yang paling abadi, yang tidak akan lekang oleh waktu atau perubahan jabatan dan kekuasaan yang sifatnya hanya sementara. Sebelum aku mengakhiri cerita ini, aku ingin berpesan kepada kalian semua yang mungkin saat ini sedang berada di posisi sulit, sedang dihina, atau sedang merasa tidak memiliki masa depan karena kemiskinan. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah membalas penghinaan mereka dengan cara yang sama rendahnya, karena Tuhan memiliki caranya sendiri untuk mengangkat derajat hambanya yang bersabar. Fokuslah pada perbaikan diri, tingkatkan kemampuanmu, dan percayalah bahwa keadilan akan selalu datang di waktu yang paling tepat dan dengan cara yang paling tidak terduga bagi akal manusia. Ingatlah bahwa baja yang kuat tercipta dari api yang sangat panas, dan setiap kesulitan yang kamu alami hari ini adalah bagian dari proses pembentukan pribadimu yang tangguh di masa depan. Tetaplah menjadi orang baik, karena kebaikan tidak akan pernah sia-sia,
Dan dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak orang yang memiliki hati nurani di tengah kerasnya egoisme manusia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga dan memberikan motivasi bagi kita semua untuk selalu menghargai sesama tanpa memandang status sosial. Jangan lupa untuk share cerita ini kepada orang-orang yang kalian cintai, agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk tetap kuat menghadapi cobaan hidup dan tidak menjadi penindas bagi orang lain. Aku berharap kita semua selalu berada dalam lindungannya, diberikan kekuatan untuk melewati setiap badai hidup, dan akhirnya bisa meraih kesuksesan yang berkah dunia akhirat. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya di channel ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi setinggi mungkin karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, silakan tulis, amin, di kolom komentar sebagai doa kolektif kita bersama agar kita selalu menjadi orang yang kuat dan bermartabat. Kebahagiaan sejati bukanlah saat kita berhasil mengalahkan orang lain, tapi saat kita berhasil mengalahkan ego kita sendiri dan menjadi penolong bagi sesama yang membutuhkan bantuan kita. Selamat malam dunia, semoga hari esok membawa cahaya baru yang lebih terang dan penuh harapan bagi kita semua yang tidak pernah lelah berjuang di jalan kebaikan. Ingatlah selalu, harga dirimu tidak ditentukan oleh lidah orang lain, tapi oleh tindakanmu sendiri yang didasari oleh iman dan integritas yang tak tergoyahkan oleh apapun. Akhir kata, mari kita terus melangkah maju dengan kepala tegak, karena setiap dari kita adalah pahlawan dalam cerita hidup kita masing-masing yang unik dan berharga.